3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sistem peminjaman alat camping yang beranggotakan Saya sendiri, nama saya Vipula Juna Putra dengan NPM 2315061005. saya Chandra Zahira dengan NPM 2315061017. Saya Fadil Akbar dengan NPM 2315061037. Untuk yang pertama akan dibahas analisis kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, yaitu pencarian alat camping. Pengguna harus dapat mencari alat camping yang tersedia berdasarkan kriteria seperti jenis alat, merek, tanggal ketersediaan, dan lokasi. Yang kedua ada pemesanan alat. Pengguna harus dapat memesan atau meminjam alat camping yang tersedia. Fitur ini meliputi pemilihan tanggal, peminjaman, dan pengembalian, serta jumlah alat yang akan dipinjam. Untuk yang ketiga ada pembayaran, sistem harus menyediakan fitur pembayaran online melalui berbagai metode, kartu kredit, transfer bank, atau e-wallet, dan lain-lain. Fitur ini juga bisa mencakup perhitungan otomatis biaya sewa berdasarkan durasi peminjaman. Untuk yang keempat ada notifikasi dan pengingat. Sistem harus mengirim notifikasi kepada pengguna mengenai status peminjaman. Misalnya saat alat siap diambil, ketika batas waktu pengembalian mendekati, atau jika ada keterlambatan. Untuk yang kelima ada pengelolaan pengembalian, sistem harus mendukung proses pengembalian alat termasuk pengecekan kondisi alat dan pencatatan waktu pengembalian. Yang keenam ada riwayat transaksi. Di sini pengguna harus dapat melihat riwayat peminjaman mereka, termasuk detail alat yang pernah dipinjam, durasi peminjaman, biaya yang telah dibayar, dan status pengembalian. Untuk yang kedua ada kebutuhan non fungsional. Di sini ada keamanan data. Keamanan adalah aspek kritis dalam sistem peminjaman barang camping, terutama karena sistem ini akan menyimpan data sensitif pengguna seperti informasi pribadi dan riwayat transaksi. Oleh karena itu, sistem harus menyediakan enkripsi data untuk melindungi informasi pengguna saat dikirimkan antara perangkat pengguna dan server. Untuk yang kedua ada kinerja. Sistem harus dirancang untuk menangani beberapa pengguna secara bersamaan, terutama saat pengguna mencari barang, melakukan pemesanan, atau menyelesaikan pembayaran. Untuk mencapai ini, sistem harus dioptimalkan dengan teknik pemrograman yang efisien. Untuk yang ketiga ada responsif. Aplikasi harus responsif, artinya antara pengguna UI dapat beradaptasi dengan baik di berbagai perangkat dan ukuran layar, seperti desktop, tablet, dan smartphone. Untuk yang kelima ada backup dan pemulihan data. Sistem harus memiliki mekanisme backup otomatis untuk melindungi data dari kehilangan akibat kegagalan sistem, serangan cyber, atau bencana alam. Untuk yang terakhir ada ketersediaan. Sistem harus tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk memastikan bahwa pengguna dapat melakukan peminjaman kapan saja. Untuk yang terakhir ada kebutuhan teknis. Di sini pertama ada basis data. Sistem membutuhkan basis data yang dapat menyimpan informasi, barang, pengguna, dan transaksi peminjaman secara efisien. Untuk yang kedua ada integrasi pembayaran. Sistem harus mendukung pembayaran online untuk biaya sewa barang dan denda keterlambatan. Integrasi dengan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, debit, e-wallet misalnya PayPal, GoPay, dan OVO. Untuk yang terakhir ada notifikasi, sistem perlu memiliki fitur pemberitahuan atau notifikasi untuk mengingatkan pengguna tentang berbagai aktivitas, seperti peminjaman, pengembalian barang, atau denda yang harus dibayar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afifullah. Baik, di sini adalah beberapa contoh atau gambaran besar dari desain mockup yang akan ada pada sistem informasi yang akan kami kembangkan. Yang dimana sesuai dengan namanya yaitu sistem peminjaman alat perkemahan atau alat camping.
di mana fokusnya pada sistem ini atau pada web ini akan membahas bagaimana cara pengguna untuk melakukan peminjaman alat, melakukan pembayaran, serta melakukan pengembalian alat. Yang dimana sebenarnya pada desain utama yang kami buat sekarang ini hanyalah gambaran besar, di mana yang kiri atas adalah gambaran besar untuk halaman utama, di mana dia memiliki 3 fitur, meminjamkan alat, melihat daftar peminjaman, dan kembalikan alat. Lalu ada fitur pinjam alat perkemahan, yang dimana itu memungkinkan untuk pengguna memasukkan nama alat yang ingin dipinjam serta tanggal pengembalian yang ingin dilakukan. Juga ada kembalikan alat, yaitu memasukkan nama juga alat yang dipinjam, serta ada daftar peminjaman alat perkemahan yang dilakukan oleh pengguna. Namun ada beberapa hal-hal yang memang belum dicantumkan dalam desain yang kami buat ini, di mana ada contohnya pembayaran. Pembayaran dari melakukan peminjaman alat itu belum dimasukkan pada mockup ini. Juga ada pengembalian alat apabila si pengunjung itu melakukan eh, pemberian denda atau dia telat dalam mengumpulkan atau mengembalikan alat tersebut, itu akan dikenakan denda. Nah, dalam mockup ini belum dicantumkan hal tersebut. Untuk kedepannya, sesuai dengan eh, fungsional yang akan kami kembangkan tadi, itu kedepannya akan kami kembangkan dalam pembentukan atau mekanisme pembayaran juga hal-hal yang lainnya. Mungkin sekian dan akan dilakukan untuk melakukan testing. Oke, di sini saya akan melakukan testing. Kita langsung saja masuk ke testingnya. Di sini saya memakai HTML yang akan mengantarkan kita pada web, pada localhost. Di sini saya belum membuat domainnya, jadi hanya pada laptop saya ini bisa pada localhost saya di laptop inilah hanya bisa terlihat. Karena hanya konsepnya saja. Sini langsung aja kita masuk ke. Nah, ini ada beberapa ininya, gambaran besarnya seperti yang di mockup yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Jadi tampilan ini adalah tampilan kita sebagai admin. Kalau sebagai usernya, di sini kita akan menge-share link-nya itu hanya pinjam alat dan kembalikan alat. Jadi user itu tidak bisa melihat daftar peminjaman ini. Nah, jadi kita pertama nih user ini bisa meminjam alat, dia dengan mengirimkan nama, misalkan contohnya Fadil Akbar, oke Fadil Akbar. Terus kita akan apa alat yang akan dipinjam. Nah, jadi kekurangan dari sistem kami ini hanya kayak dia tuh nginputkannya harus dengan namanya, misal kayak palu, berapa buah, itu enggak kayak kita milih berapa angkanya. Jadi langsung diinputkannya di sini, palu sebanyak 2 buah. Nah, kemudian dilihat tanggalnya, kita mau tanggal berapa ngembaliinnya, terus kita pinjam. Nah, misalkan user udah meminjam seperti itu, nanti di adminnya bisa melihat daftar peminjaman. Tuh, ini yang udah saya inputkan pada kemarin-kemarin, dan ini yang barusan kita inputkan tadi, Fadil Akbar minjam panyu sebanyak 2 buah hingga. Ini hanya sebagai informasi saja, karena kami hanya memakai konsepnya saja. Kemudian, user juga bisa mengembalikan alat, misal yang tadi, Fadil Akbar, alat yang dikembalikan palu sebanyak 2 buah. Nah, ini juga kekurangan dari sistem kami yang akan kami kembangkan lagi. Jadi, dia ini harus sesuai huruf-hurufnya. Jika tidak sesuai, alat yang dipinjam itu yang diinputkan tadi nggak hilang dia, nggak ke-detect.
Ini langsung aja kita kembalikan. Kembalikan ke menu utama, terus lihat, tuh kan udah hilang, karena sudah dikembalikan sesuai dengan yang kita inputkan. Nah, kemudian seperti yang teman saya jelaskan tadi, kekurangannya ada lagi dalam hal pembayaran. Misalkan dia mengembalikan mengembalikan alatnya itu telat. Jadi user bisa membayar denda denda telatnya itu. Jadi tergantung hari dan juga tergantung barang. Misal tenda dengan palu itu berbeda harganya. Kayak kalau telat tenda sehari itu misal 50.000, kalau palu cuma 10.000 tergantung harga bendanya juga. Nah, kemudian kami akan membuat juga yang namanya kayak daftar list barang alat alat atau barang yang masih tersedia di, layanan peminjaman ini. Jadi dia bisa melihat apa aja barang yang tersedia atau apa aja barang yang telah dipinjam oleh kayak barangnya tidak tersedia gitu. Jadi dia melihat yang tersedia apa, jadi bisa meminjam yang tersedia itu. Jadi yang tidak tersedia dia tidak bisa meminjamnya lagi. Misal kayak palu atau tenda, tersedia berapa. Nah, jadi itu juga bisa jadi kalau misalkan ada satu user meminjam palu misal sebanyak 10, sedangkan di layanan ini hanya ada 15, jadi di di informasi itu nanti hanya tersisa 5 palunya. Nah, user bisa melihat kayak jumlah barangnya itu juga. Nah, sekian sekian dari presentasi kami, kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.